Dalam video kali ini saya mau mengangkat bagaimana Roh Kudus sendiri menguatkan langkah kaki orang yang lemah lesu, menguatkan kembali, mengangkat kembali orang-orang yang terpuruk. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Novena Roh Kudus hari yang ke-8. Saudara-saudaraku terkasih, perjalanan kita sudah hampir menuju puncak. Apakah kita semakin fokus? Apakah kita semakin menyediakan diri kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Saudara-saudaraku terkasih, kesungguhan adalah kunci bagi kehidupan manusia. Entah dalam bekerja, entah dalam berelasi, entah dalam cinta, entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga, termasuk juga dalam menjalani relasinya dengan Tuhan, dalam mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya di video ini untuk mengangkat satu figur yang betul-betul kesungguhannya diuji oleh Tuhan Yesus. Pribadi ini sama seperti kita, karena pribadi ini adalah wajah kita, wajah gereja yang sedemikian rapuhnya dengan kelemahan. Tetapi untungnya kuasa Roh Kudus, Roh Kristus sendiri yang mendampingi gerejanya. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus mentransformasi tokoh yang nanti saya ceritakan ini. Akan kelihatan betul-betul proses jatuh bangun tokoh ini ditemani oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bukan cuma nemenin ngeliatin dari jauh gitu. Tetapi bagaimana ada cinta, ada sebuah kasih yang begitu besar. Kasih inilah yang betul-betul menyembuhkan, memulihkan, mengangkat luar biasa, mentransformasi pribadi yang hancur-hancuran ini menjadi pribadi yang luar biasa. Saya berharap ketika kita membaca tokoh ini nanti, kita akan melihat sebetulnya wajah kita. Wajah manusia yang sesungguhnya. Wajah manusia yang rapuh, yang begitu mudahnya tidak setia, yang begitu mudahnya memberikan penyangkalan demi penyangkalan terhadap apa yang kita imani. Saya kasih clue-nya. Tokoh ini pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Romo siapa lagi? Tokoh ini pernah bilang, Tuhan, aku siap mati, aku siap masuk penjara untuk membela Engkau. Tokoh ini pernah dalam membela Yesus gurunya, dia memotong telinga prajurit yang bernama Malkus. Siapa lagi kalau bukan? Silakan tulis di kolom komen. A. Simon. B. Petrus. Coba. A. Simon. B. Petrus. Saya mau tahu, saya mau ngetes Anda. Romo, betul dua-duanya loh Romo. Nah, langsung memancing keingintahuan kita. Romo apa bedanya? Simon atau Petrus? Simon dari bahasa Ibrani. Jadi nama aslinya Petrus itu Simon. Sementara Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus kepada Simon. Artinya batu karang. Maka sejak saat itu, Simon ini untuk membedakan dari Simon dari Kirene, Simon yang lain-lain, atau Simeon, mulai disapa, mulai dikenal dengan sebutan nama Simon Petrus. Simon artinya apa? Saya pernah ngomong, artinya mendengar. Petrus, pribadi yang keras, batu karang, yang akan menjadi tonggak dasar gereja. Saudara-saudara, melalui tokoh Simon Petrus ini, kita bisa belajar banyak hal. Sebab begini, kalau Anda membaca Injil Yohanes, Anda menemukan atau membaca figur Petrus atau Simon Petrus. Dalam pendapat para ahli, Simon Petrus ketika diceritakan dalam Injil Yohanes, itu bukan sekedar menceritakan soal satu pribadi yang bernama Simon Petrus, tetapi figur Simon Petrus dalam Injil Yohanes memang secara sengaja ditampilkan sebagai representasi dari gereja. Maka kalau dalam Injil Yohanes digambarkan Petrus berhasil, ya itulah lukisan tentang keberhasilan gereja. Kalau dalam Injil Yohanes Petrus digambarkan bersukacita, dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus, ya itulah wajah gereja.
Tetapi ketika Injil Yohanes secara terang-terangan mengulik betul-betul bagaimana kerapuhan Petrus, ya itulah kita gereja ini disadari kita begitu rapuh, kita begitu lemahnya, tetapi kuasa kasih Allah, kuasa Roh Kudus yang menguatkan. Maka dalam video kali ini saya mau mengangkat bagaimana Roh Kristus, Roh Kudus sendiri menguatkan langkah kaki orang yang lemah lesu, menguatkan kembali, mengangkat kembali orang-orang yang terpuruk. Nah, saudara-saudaraku, tentang figur Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, yang berdialog dengan Tuhan Yesus dalam pembasuhan kaki, yang membela Yesus di Taman Getsemani, sudah pernah saya bahas dalam video-video saya sebelumnya. Tetapi dalam video kali ini, saya mau memfokuskan bagaimana dalam novena Roh Kudus ini, betul sungguh-sungguh roh inilah yang menguatkan, Roh Kuduslah yang menyembuhkan, Roh Kuduslah yang memulihkan kehidupan kita. Kita bisa lihat dari bacaan Injil yang dibacakan dalam novena Roh Kudus, yaitu Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sengaja saya ambil komputer saya karena di komputer saya punya kitab suci bahasa Yunani. Saudara-saudara, teks yang Anda baca dalam kitab suci Anda, terbitan LAI bekerja sama dengan LBI, itu terjemahan yang bagus. Bagus, tidak ada yang salah di situ. Tetapi saudara-saudara, kalau kitab suci dibaca dalam bahasa aslinya, ada nuansa-nuansa yang memberi kita pemahaman lebih. Maka penting sekali belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa-bahasa asli kitab suci. Maka dari itu, mari saya ajarin Anda. Dalam Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 berbunyi seperti ini. Saya bacakan kepada Anda. Hoteun eristesan lege to Simoni Petro ho Yesus. Simon Ioana agapasme pleion tuton. Lege auto nai kurie su oidas hoti filose. Lege auto boske ta arniamu. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang terkasih, dalam bahasa Yunani adalah bahasa yang sempurna, artinya bisa menangkap nuansa-nuansa yang tidak begitu mudah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Yang menarik adalah begini. Yesus bertanya kepada Petrus, "Agapasme pleion tuton." Agapasme, agapas dari kata agape, level tertinggi dari cinta. Kita semua sudah tahu, pernah mendengar juga dalam bahasa Yunani ada 3 level tingkatan cinta. Level tertinggi adalah agape. Itu cinta tanpa syarat, cinta Allah kepada manusia, cinta yang sempurna. Level yang kedua yang lebih rendah adalah phile, yaitu cinta persahabatan. Cinta antara sesama, cinta persahabatan, cinta antar teman. Sementara yang paling rendah adalah eros, cinta yang pakai nafsu, cinta yang begebu-gebu, cinta yang kalau hari ini ada, besok bisa nggak ada. Cinta kalau pasangannya cantik, cakep, kaya raya, bilang cinta. Tapi besok ketika nggak cantik lagi, nggak punya duit lagi, udah cintanya hilang. Itu eros. Nah, Tuhan Yesus bertanya, lebih tepatnya menantang Petrus, "Apakah engkau mencintai aku di level yang tertinggi dengan level agape?" Dikatakan pleion tuton, lebih daripada mereka-mereka ini.
Saudara-saudara, di situ Petrus ditantang oleh Tuhan Yesus untuk melihat dirinya. Dibanding murid-murid yang lain, apa keunggulanmu dalam mengasihi aku? Saudara-saudara, luar biasa. Kalau saya tanya kepada Anda, atau Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, dibanding tetangga-tetangga Anda, dibanding kakak adik Anda, dibanding saudara-saudara Anda, apa kelebihanmu dalam mengasihi Yesus? Coba silakan Anda bertanya, apa keunikan Anda? Apa keistimewaan Anda? Kalau orang ngomong cinta, semua orang juga bisa cinta, cinta, cinta. Ada lagunya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Banyak orang, tetapi secara khusus, spesial, istimewa, relasi pribadi kita yang dilihat di sini. Bukan iman yang ikut-ikutan, bukan iman yang gelondongan. Orang lain ke gereja, ya kita ke gereja. Orang lain berdoa, ya kita ikut-ikutan berdoa. Tetapi dalam dirimu masing-masing, dari dalam lubuk hati kita masing-masing, kekhususan apa, kekhasan apa yang orang lain tidak miliki dalam mencintai Yesus. Itu yang luar biasa. Sementara menjawab pertanyaan Yesus tadi, Petrus menjawab begini. Lege auto, digunakan kata lege. Nai kurie, orang Yunani itu bilang nai itu yes, ya. Nai kurie, ya Tuhan. Su oidas hoti philose. Su oidas, engkau tahu. Di sini digunakan kata oida, engkau tahu. Oida itu adalah tahu, ya tahu wajah, tahu muka, tahu nama, tahu alamat, tapi nggak sampai mendalam. Itu Petrus ngomong begitu. Engkau tahu Tuhan, dari kasat mata engkau tahu aku itu mencintaimu. Tapi digunakan kata philose. Tadi ada agape, ada phileo, ada eros. Petrus berkata kepada Yesus, dia melihat dirinya, Tuhan, aku mencintaimu, tapi baru dalam level yang kedua, belum pada level yang tertinggi. Nah, Tuhan Yesus enggak komplain, Tuhan Yesus enggak nyelak, Tuhan Yesus enggak mengkritik. Tuhan Yesus cuma berkata, lege auto. Digunakan kata lege, berkatalah Yesus kepada Petrus, boske ta arniamu. Boske. Boske itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Yunani, kata boske itu lebih ke memberi makan. Memberi makan, berilah makan, dikatakan ta'arniamu. Artinya, berilah makan domba-dombaku. Nah, ada yang menarik lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali diucapkan seperti itu. Tetapi, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pertanyaannya yang pertama ini adalah boske ta'arniamu. Digunakan kata arnia. Arnia itu dalam bahasa Inggris itu lebih ke lamb. Lamb beda dengan sheep. Lamb itu domba-domba kecil, anak-anak domba. Itu luar biasanya. Ya dalam bahasa Indonesia sih nggak salah, domba-domba, mau kecil mau besar ya namanya domba. Tapi sekali lagi, bahasa asli kitab suci, terutama bahasa Yunani, bisa mengklasifikasikan. Kayak bahasa Jawa kan, anak ayam sama ayam beda. Induk kambing sama anak kambing beda. Seperti juga Yunani, arnia itu kambing-kambing kecil yang seringkali nggak bisa lari cepat kalau serigala datang. Yang seringkali kehilangan induknya. Yang seringkali harus digendong. Yang seringkali harus diarahkan ke tempat-tempat minum dan padang rumput. Kelompok-kelompok lemah tak berdaya. Anak-anak, orang-orang muda, ini dia. Gembalakanlah orang-orang muda. Gembalakanlah orang-orang yang masih rapuh. Orang-orang yang belum dewasa. Orang-orang yang masih belum jadi siapa-siapa. Itu dicerminkan dengan kata boske ta arniamu. Beri mereka makan. Bisa jadi dalam gambaran ini seorang gembala cari rumput di padang rumput. Terus bawa ke rumah. Si anak-anak dombanya itu tinggal di rumah dikasih makan. Jadi si anak-anak domba ini nggak usah cari-cari, nggak usah capek-capek. Mereka disuplai, mereka disuapin, mereka disediakan makanan tanpa harus mencari dan bersusah payah. Itu tugas gereja, selalu melindungi mereka yang lemah.
menguatkan mereka yang kakinya goyah, menguatkan mereka yang tidak berdaya, menjadi tetap terus hidup. Sementara dalam pertanyaan yang kedua, dikatakan lege auto, lagi-lagi digunakan kata lege auto palin deuteron. Berkatalah Yesus kepadanya untuk kedua kali. Dikatakan Simon Yohana, Simon anak Yohanes atau Simon anak Yunus, agapas me. Nggak ada lagi pleion tuton. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus tetap pakai kata agape, level tertinggi dari cinta. Lalu, lege auto, berkatalah Petrus, nai kurie, su oidas hoti philose. Jawaban Petrus masih sama konsisten seperti jawabannya yang pertama. Engkau tahu, dari tampak mata, sekelibat Tuhan, engkau tahu aku tuh mengasihi engkau. Dari tampak luar engkau tahu aku itu mengasihi engkau. Karena oida itu cuma tahu aja, tetapi dalam-dalamnya nggak tahu. Kemudian dikatakan lege auto, berkatalah Yesus. Lalu dikatakan lege auto, berkatalah Yesus kepada Petrus, poi maine ta probatamu. Kalau tadi kan boske to arniamu, sekarang poi maine ta probatamu. Ini udah beda lagi. Meskipun dalam terjemahan Indonesia, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, itu tend my sheep. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan lagi anak-anak domba, tetapi domba dewasa. Petrus harus menggembalakan mereka. Beda kan? Tadi kan berilah mereka makan. Gak usah cari jauh-jauh. Tetapi sekarang gembalakanlah domba-dombaku. Petrus harus menggiring mereka ke padang-padang rumput hijau, mencari sumber-sumber air, supaya domba-domba dewasa ini bisa makan. Jadi luar biasa di sini, saudara-saudara. Permainan kata tetapi memberikan kita inspirasi-inspirasi yang lebih luas dan lebih mendalam. Nah, dikatakan nih di ayat 17, bahasa Yunaninya begini. Lege auto to triton, berkata Yesus untuk ketiga kalinya. Simon Yohana, phileis me. Nah, kan kalau tadi di yang pertama, kedua, Yesus selalu mengatakan pakai agapas me. Apakah engkau mengasihi aku dengan level yang tertinggi? Sementara dalam pertanyaan yang ketiga, Yesus pakai phileis me. Yesus menurunkan standarnya. Apakah engkau mengasihi aku dengan level yang kedua, Petrus? Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus dengan kasihnya mencoba memahami segala keterbatasan, segala kerapuhan. Petrus masih dalam berproses kehidupannya dalam mencintai Yesus secara total. Luar biasa Tuhan kita itu. Makanya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu segala keterbatasan, pergulatan kita, kelemahan dan kerapuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan yang begini itu Tuhan yang luar biasa, betul-betul. Kasihnya itu nggak kaleng-kaleng, kasihnya itu nggak pura-pura, tapi kasih yang betul-betul memahami. Nah, dikatakan, elufete ho Petrus, menangislah Petrus. Hoti eipen auto to triton. Sebab Yesus berkata untuk ketiga kalinya, phileis me, apakah engkau mengasihi aku? Di sini tidak lagi menggunakan kata lege, Yesus berkata, tapi digunakan kata eipen, bentuknya aoris. Sebuah tata bahasa Yunani yang menunjukkan kesungguhan. Dikatakan, kai eipen auto, berkatalah Petrus dengan sungguh-sungguh, kurie. Nggak lagi kata nai kurie, ya Tuhan, nggak. Cuman dia bilang kurie, supanta oidas. Engkau tahu segala-galanya. Su ginos keis. Nah, ini dia. Digunakan kata dua. Engkau tahu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dikatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi ada permainan kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama oidas, yang kedua ginosko. Artinya sama-sama tahu. Tetapi yang kalau oidas tahunya cuma di permukaan, di periferial saja. Tapi kalau ginosko, itu tahunya lebih dalam. Tuhan, engkau tahu segala-galanya. Supanta oidas, su ginoskeis. Engkau tahu lebih dari segala yang ada. Dalam-dalamnya engkau tahu.
Bukan cuma di luaran, bukan cuma topengnya saja, tapi dalam jeroannya, isi hatiku, Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Dikatakan hoti philo se. Aku mengasihimu baru sampai level 2. Nah, Yesus berkata, dikatakan lege auto ho Yesus boske ta probata mu. Romo, permainan kata apa lagi nih? Karena di perintah yang ketiga ini digunakan kata boske. Boske tadi apa? Memberi makan domba-domba yang besar. Tugas Petrus, tugas gereja bukan cuma menggiring umatnya ke padang-padang rumput, ke sumber-sumber air, lalu mereka suruh cari sendiri. Petrus juga diminta untuk kepada domba-domba dewasa ini tetap harus diberi makan. Gereja tidak pernah boleh lelah berhenti memberi asupan-asupan rohani kepada semua jemaatnya, yang muda maupun yang tua, yang remaja maupun yang dewasa. Santapan rohani yaitu Ekaristi. Semoga penafsiran hari ini membantu Anda untuk memahami betapa cinta Tuhan memulihkan kita. Bagaimana cinta Tuhan menguatkan kita yang rapuh. Disinilah Petrus yang sudah hancur-hancuran karena menyangkal Yesus dipulihkan, disembuhkan, diubah menjadi pribadi yang luar biasa. Roh Kristus, Roh Kudusnya menguatkan dan memulihkan. Salam damai sejahtera, salam dari saya Romo Yosef.